Di Israel, api bukan sekedar bencana, tapi peringatan. Sejak 30 April 2025, kobaran api melahap lebih dari 2.500 hektar hutan dekat Yerusalem, bahkan merembet ke pemukiman. Ribuan orang mengungsi, jalanan lumpuh, bahkan cuaca menjadi tak menentu. Dan hal itu dibuktikan dengan rentetan bencana alam mulai dari kebakaran, badai pasir, hingga banjir dahsyat. Bencana bertubi-tubi yang menghampiri Israel seolah banyak yang mengaitkan kalau Israel sedang kena hukum alam setelah perlakuan buruk mereka kepada warga Gaza. Bahkan penduduk Israel kembali dibuat tercengang ketika tiba-tiba tornado api hampir melahap rumah di sana. Hal yang pastinya menambah kekacauan sana-sini sehingga diduga ribuan orang terjebak karena sulitnya kondisi alam untuk memungkinkan evakuasi. Belum selesai kebakaran, Israel disambut badai pasir, juga banjir dan hujan es. Api masih ngegas, hutan belum sepenuhnya padam. Sekarang datang tamu istimewa dari langit. Cuma kurang hujan belerang buat komplitin scene-nya. Ya, berdasarkan sumber The Times of Israel, banjir besar disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Kepolisian di sana kemudian menyuruh kepada semua masyarakat untuk menghindari wilayah yang terkena dampak. Dan untuk wilayah terparah yang terkena dampaknya adalah kota Dimona. Masalahnya, kota itu terletak di Gurun Negev, tapi bisa-bisanya malah terkena banjir yang lumayan besar. Banjir besar yang terjadi di Gurun Negev sekaligus membuat Israel semakin komplit kena hukum alam. Dari api, angin, tanah, atau badai pasir, dan sekarang air. Wah, mantep pol. Biasanya yang membuat panas Israel itu politik, tapi sekarang panasnya literal. Bahkan petugas pemadam udah kayak main level hard mode. Kayaknya sekarang butuh lebih dari doa, karena kini Israel seketika menjadi debu. Meski Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kalau api yang melahap hutan dekat Yerusalem sudah dapat dipadamkan, namun semua sudah tahu kalau Israel adalah kota licik dan penuh tipu daya. Nyatanya sebuah video menunjukkan kalau kobaran api neraka itu masih terus berlanjut. Bahkan terbaru muncul sebuah kobaran api besar, mirip ya tornado gitu di tengah kota. Dikutip dari Quds News Network, sebuah serangan roket Hizbullah sukses membuat kebakaran hebat di wilayah Ramat Gan. Dan gak berselang lama, tiba-tiba kobaran api terus membesar karena pengaruh angin, sehingga diduga itulah yang jadi penyebab pusaran mirip tornado api. Dan melihat segala yang terjadi, banyak yang berpikir jika ini adalah kiamat bagi Israel, di mana alam pun sepertinya juga benar-benar sudah muak sama negara Zionis ini. Dan sadar gak sadar ya, kebetulan atau enggak, bencana yang dialami Israel saat ini sebelumnya juga pernah dialami oleh Amerika. Untuk urutan bencananya bahkan juga sama, yakni pertama kebakaran dulu. Nah, bedanya kebakaran yang terjadi di Amerika lebih parah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian setelah kebakaran nih, Amerika langsung diterjang oleh tornado dan banjir. Bahkan banjir yang terjadi di wilayah Amerika sampai membuat airnya membeku, sebuah fenomena alam yang sebelumnya jarang terjadi di sana. Ya, Israel juga diserang tornado, tapi bedanya ini tornado api. Pokoknya mirip-mirip dikit gitulah alurnya. Penyebab bencana di Israel.
Sementara itu, deretan bencana yang melanda Israel mulai dari kebakaran, badai pasir, dan juga banjir, menurut Badan Meteorologi Israel melaporkan curah hujan yang luar biasa, dengan 34 mm tercatat di Kibbutz Samar dan 17 mm tercatat di Kibbutz Yotvata. Jumlah curah hujan itu bahkan disebut biasa terlihat selama setahun penuh. Maksudnya, curah hujan setahun dijatuhkan dalam waktu sehari, di mana badai petir juga membawa hujan es yang memperburuk kondisi berbahaya di seluruh wilayah. Akibatnya banyak wilayah dari Israel kini terendam air. Sekarang lihatlah hujan es dan genangan air tinggi yang menghiasi jalanan kota di Israel. Dan banjir itu bukanlah banjir yang biasa, seperti dilaporkan Badan Meteorologi Israel. Hujan dalam 1 tahun penuh dijatuhkan dalam waktu bersamaan, di mana ini jelas merupakan peristiwa alam yang nggak biasa. Sama seperti saat mereka mengalami kebakaran terbesar dalam sejarah negara tersebut di area Yerusalem dan Tel Aviv. Karma Israel kepada warga Gaza. Sementara itu, bencana yang terjadi di Israel seolah dikaitkan dengan kekejaman pemimpin mereka kepada warga Gaza. Hingga saat ini status warga Palestina, tepatnya di wilayah Gaza itu sejatinya masih sama. Selain mendapatkan serangan dari pasukan Israel, mereka sekarang juga tengah dilanda kelaparan yang hebat. Yang mana kelaparan itu disebabkan oleh Israel yang terus memblokade segala bantuan yang tertuju ke Gaza. Wah, kok tega banget ya? Dan bagi yang lupa atau belum tahu, Israel mulai melakukan blokade bantuan itu pada awal Maret kemarin, di mana itu berarti udah ada 2 bulanan lah masyarakat Gaza harus menahan lapar demi bertahan hidup. Emang parah nih negara Zionis itu. Sementara itu, menurut laporan dari Al Jazeera, salah satu pejabat Hamas, yakni Abdel Rahman Shadid, mengatakan jika Gaza saat ini telah memasuki fase kelaparan total dan malnutrisi akut. Kemudian dirinya juga menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang yang disengaja untuk menundukkan warga Palestina. Di satu sisi, PBB yang diharapkan untuk bisa memberikan bantuan, nyatanya sampai saat ini belum bisa berbuat banyak. Namun yang pasti mereka mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Israel selama ini. Hal itu diungkapkan oleh Catherine Russell selaku Direktur Eksekutif dari UNICEF. Selama 2 bulan anak-anak di jalur Gaza menghadapi pemboman tanpa henti, sementara mereka tidak memperoleh barang-barang penting, layanan, dan perawatan yang menyelamatkan nyawa. Dengan berlalunya blokade bantuan setiap hari, mereka menghadapi resiko kelaparan, penyakit, dan kematian yang semakin meningkat. Tidak ada yang dapat membenarkan hal ini, kata Catherine Russell pada media. Halah mbohlah gendeng kabeh, mereka seolah dibutakan oleh istri Will. Giliran istri Will diserang, merasa paling tersakiti. Haduh. Dan terlepas dari apapun, kebakaran, badai pasir, dan banjir, dan juga hujan es yang terjadi di Israel bukan karma, melainkan alam lagi update status. Dan baru kali ini ada bencana tapi mengucap rasa syukur.